Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di dalam bimbingan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, channel ini kembali menampilkan suatu berita yang menurut saya sangat inspiratif. Dan beberapa waktu terakhir ini, terutama dua minggu terakhir ini, saya sering mengikuti dinamika politik di Malaysia, negara tetangga kita, yang aktor-aktornya masih relatif salah satu aktor politik yang terkenal di Malaysia yang kini kemudian menjadi Perdana Menteri pada minggu yang lalu, dilantik pada minggu yang lalu, yaitu Dr. Haji Anwar Ibrahim, yang bagi kita di angkatan usia-usia 40-an tahun sampai 60 dan mungkin 70-an tahun hari-hari ini, tidak Anwar Ibrahim adalah orang yang tidak asing bagi kita mendengarkan namanya dan mengikuti berita-berita gerakan politiknya di Malaysia, dan dia sering juga bersahabat baik dengan beberapa tokoh di Indonesia, sehingga yang bersangkutan sering pergi pulang Malaysia Indonesia atau di Malaysia Jakarta, Kuala Lumpur Jakarta. Saudara sekalian, orang yang kita perbincangkan ini adalah seorang politisi yang usianya kini sudah 75 tahun, dan seorang yang sangat konsisten sejak dulu kalau kita ikuti pergerakan dan pemikiran politik beliau di puluhan tahun yang lalu. Bahkan dia keluar masuk penjara dan kini menjadi Perdana Menteri Perdana Menteri Malaysia saat ini yang baru seminggu yang lalu dilantik, dan kabinetnya pun belum terbentuk hingga hari ini. Tetapi saudara, ada yang kita petik dari dari sepenggal video beliau tentang pidato beliau yang luar biasa, yang mengingatkan kita pada masa-masa kira-kira beberapa penggalan pidato dari Bung Karno. Walaupun saya sendiri belum, ketika Bung Karno berkuasa masih amat kecil, bahkan di ujung kekuasaannya tetapi kita bisa dapatkan akses informasi dengan media saat ini. Kita bisa dengarkan beberapa pidato Bung Karno dan mengutip ayat Al-Quran nyaris seperti yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Sebentar kita akan tampilkan sepenggal pidatonya yang luar biasa, yang memberi perspektif terhadap bangsanya, generasi mudanya, untuk berjuang membebaskan bangsanya dari kemiskinan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, tapi sebelum kita ke situ, kita ingin mengutipkan beberapa sedikit tentang sosok Anwar Ibrahim ini, tentang profil Anwar Ibrahim. Nama lengkapnya adalah Dato Sri Utama Haji Anwar bin Ibrahim. Tampilan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia merupakan penantian panjang setelah Anwar Ibrahim berada di blok oposisi selama bertahun-tahun, puluhan tahun malah, sejak ia diberhentikan dari UMNO oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu, yaitu Mahathir Mohamad pada tahun 1988, yang juga merupakan sahabat karibnya, yang kemudian dalam sejarah di penggalan beberapa tahun lalu dia bergabung kembali, dan kembali dia dikhianati oleh Mahathir Mohamad. Anwar memulai karirnya politiknya sebagai anggota Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu, yaitu UMNO, hingga puncak kejayaannya menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Pada tahun 1999, Anwar Ibrahim divonis hukuman penjara atas tuduhan korupsi dan sodomi. Mahkamah Federal Malaysia kemudian membatalkan semua vonis atasnya, dan Anwar dibebaskan dari penjara pada tahun 2004. Setelah dipecat dari UMNO, ia mendirikan Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang saat ini dia pimpin, sebuah partai oposisi di Malaysia, dan memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan dan Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan. Dari tahun 2015
Hingga 2018 ia kembali di penjara atas vonis sodomi lainnya. Ia dibebaskan pada tahun 2018. Setelah koalisi yang ia pimpin memenangi kursi terbanyak di parlemen pada pemilu legislatif 2022, ia diangkat menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada tanggal 24 November 2022. Kehidupan pribadinya, saudara sekalian, beliau dilahirkan di Cerok Ton Kun, Bukit Martajam, Pulau Pinang pada 10 Agustus 1947. Ayahnya Ibrahim Abdul Rahman bekerja sebagai pelayan rumah sakit sebelum anaknya memutuskan bergabung ke dunia politik sebagai anggota parlemen dari UMNO untuk daerah pemilihan Seberang Perai Tengah sejak tahun 1959. Ibunya Ce Yan Hamid Hussein berasal dari Bukit Martajam, Pulau Pinang. Ce Yan seorang ibu rumah tangga yang aktif di UMNO, terutamanya di organisasi sayap perempuan Pergerakan Wanita UMNO. Semasa kecil, Anwar Ibrahim sering diajak ke acara perkumpulan wanita UMNO oleh ibunya. Anwar memulai pendidikan dasarnya sekolah kebangsaan Stowell, Bukit Martajam, Pulau Pinang. Kemudian ia menempuh sekolah menengahnya di Maktab Melayu Kuala Kangsar dari tahun 1960 sampai 1966. Turut aktif di Persatuan Bahasa Melayu. Pada tahun 1967, Anwar Ibrahim melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Ia menerima gelar sarjana bagi Fakultas Sastra Bahasa Melayu. Pandangannya, Anwar sadar kelemahan kaum Bumiputra pada ketika itu disebabkan oleh peluang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi amat terbatas. Pada Maret 1971, ia membentuk Yayasan Anda Akademik. Kemudian ia bersama rekan-rekan lain mendirikan sekolah swasta di Kuala Lumpur di bawah naungan Yayasan Anda Akademik yang bertujuan memberikan peluang dan pemerataan pendidikan bagi kaum Bumiputra. Kaum Bumiputra itu sama dengan kita disebut pribumi, ya, penduduk asli, terutama bangsa Melayu. Darah politik sang ayah Ibrahim Abdul Rahman menurut ke diri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim memulai aktif di UMNO pada tahun 1982. Anwar Ibrahim menikahi seorang wanita kelahiran Singapura, Wan Ajija Wan Ismail, pada 26 Februari 1980. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 5 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, yaitu Nurul Ijah, Nurul Nuha, Muhammad Ihsan, Nurul Ilham, Nurul Iman, dan Nurul Hana. Itulah nama-nama anak Dato Anwar Ibrahim. Saudara sekalian, itu profil singkat dari Anwar Ibrahim, dan kita sebentar akan mendengarkan pidato singkat beliau yang menurut saya luar biasa, sangat inspiratif, ya. Teringat pada masa-masa seperti Bung Karno dulu yang banyak mengutip ayat Al-Quran untuk membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia, semangat persatuan bangsa Indonesia, dan memberi perspektif terhadap generasi muda tentang perkembangan dunia di masa depan dan hakikat perjuangan politik atau perjuangan apa saja kehidupan untuk memotivasi rakyatnya. Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan cermati apa yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim. Silakan menonton dan nanti kita akan tambahkan kemudian. Saya mau mesej ini kepada anak muda yang mencetuskan perubahan di Tunisia, Mesir, anak muda. Facebook, tweet, blog, do as much as possible. Get to every single youth of this country. Fight them and fight them hard. Power, well, you don't have money. Power, you don't have kuasa. What do you have? You have integrity. You ada marwah, you ada jiwa, you ada semangat. Dan ini boleh menumbangkan Fir'aun kecil, Hosni Mubarak. Kalau Fir'aun kecil kamu boleh tumbangkan, tahun ini yang lain cicak mengkarung, kamu boleh cincang-cincang. Syaratnya apa? Nahnu nahussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Apa maknanya? Allah menceritakan
dalam Quran. Biar Allah ceritakan cerita yang hak, yang benar. Naba'ahum bil haq. Apakah yang istimewa, yang benar dalam cerita ini? Cerita anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda yang kental semangat, kuat iman, tolak rasuah dan kezaliman di luar, tolak penindasan. Tak boleh, kami, jiwa kami tak boleh terima. Allah tambahkan iman mereka. Kerana apa? Anak muda ini ada apa? Ilmu banyak? No. Kekayaan tidak ada, kuasa tidak ada. Yang ada, warabatna ala qulubihim, terpaut dalam sanubari dan jiwa mereka. Apa dia? Yang mereka tunduk kebesarannya itu Allah, Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Bukan orang yang bagi 100 ringgit, bukan orang yang bagi projek, bukan orang yang bagi ugutan, bukan orang bawa senjata tunjuk babi dada sebagai something. Tidak. Dia takut. Warabatna ala qulubihim, dalam hati mereka terpaut. Apa dia? Itqamu, kata mereka. Qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Saudara sekalian, demikianlah kita sudah mendengarkan pidato singkat yang amat inspiratif dari Anwar Ibrahim. Tentunya pidato ini bukanlah pidato yang lahir hari-hari ini, tapi pidato yang mungkin sudah diucapkan puluhan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, untuk memberi semangat juang kepada rakyat, terutama kaum muda Malaysia, kaum belia. Kalau di Malaysia sebut sebagai generasi, kalau kita generasi muda, mereka sebut sebagai kaum belia rakyat Malaysia. Sekarang saudara-saudara, apa yang disampaikan Anwar Ibrahim dengan mengutip ayat-ayat suci Al-Quran, kita teringat kembali, saya ingatkan, kita teringat kembali seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada masa-masa yang lalu, atau tokoh-tokoh Masumi, atau tokoh-tokoh P3 ya, Partai Pembangunan Persatuan di masa yang lalu. Mereka memiliki bobot ilmu yang luar biasa dan memberi perspektif kepada bangsanya tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh bangsanya kepada rakyatnya di masa depan, di tengah tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Itulah pemimpin sejati yang seperti yang ini oleh Anwar Ibrahim tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, kita ingin sekali punya pemimpin, setidaknya kalau tidak 100% menyamai Anwar Ibrahim, yang memiliki pengalaman luar biasa. Dikatakan 24 tahun dia bersabar untuk meraih puncak kekuasaan sebagai Perdana Menteri hari ini. Dia keluar masuk penjara, dituduh oleh sahabat-sahabatnya sendiri, yaitu seperti Mahathir Muhammad. Kemudian di berapa puluh tahun kemudian dituduh dia korupsi, dituduh dia sodomi, walaupun dalam perjalanan kemudian tidak terbukti dan dibebaskan oleh pengadilan. Kemudian dia berkoalisi dengan mereka. Dia tindak dendam pada masa lalunya, pada sahabat-sahabatnya seperti Mahathir Muhammad. Kemudian dia pada tahun 2018, kalau tidak salah, pada pemilu itu Pakatan Harapan Bersama Bersatu yang dibentuk oleh Mahathir Muhammad dan kawan-kawan. Kemudian mereka menang dan Anwar Ibrahim mempersilahkan Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri waktu itu, yang kemudian dia kembali dikhianati oleh Mahathir Muhammad dengan Partai Bersatu, dan di antara orang-orang yang bergabung dalam Pakatan Harapan di PKR itu keluar dan membentuk pemerintahan lain yang juga seperti yang kemudian melahirkan Muhyiddin, Perdana Menteri Muhyiddin yang lalu, yang saudara sekalian dikhianati. Dan hari ini pada pemilu yang lalu dan diumumkan Pakatan Harapan masih memenangi pemilu itu, walaupun berbeda tidak jauh dengan perkumpulan atau perkumpulan partai yang yang dipimpin oleh Muhyiddin. Tetapi oleh UMNO yang banyak sekali dari awal tidak menghendaki dan dalam sejarah perjalanannya dia di keluar masuk penjara oleh UMNO sendiri, oleh rejim UMNO, dan kini dia bersama dengan UMNO, dia didukung oleh UMNO, dan menjadi kemudian beberapa partai kemudian menjadi Perdana Menteri hari ini. Dia menanti 24 tahun, dan saya mengikuti pidato-pidatonya melalui konferensi pers maupun pidato-pidatonya melalui pemilu dan lain sebagainya, yang kita bisa lihat di berbagai video yang ada di YouTube. Ternyata inilah pemimpin sejati yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, dan dia tidak
dalam pidato-pidatonya memberi pengetahuan yang luar biasa, menyampaikan pesan-pesan pengetahuan yang luar biasa, dan akhirnya waktu itu datang juga, dan selama 24 penantiannya, dan kini menjadi Perdana Menteri. Kita seakan dibawa dari pidatonya dan apa-apa yang sering kita lihat di dalam videonya. Kita harus banyak belajar terhadap seorang pemimpin pejuang yang seperti Anwar Ibrahim, dan tidak, dalam pidato-pidatonya dia tidak memecah belah bangsanya, walaupun begitu banyak dikritik, dianggap bersekongkol dengan kelompok-kelompok partai-partai yang berbasis etnis Cina, Tionghoa, dan India, yang dianggap bersongkol dengan orang-orang kafir. Bagi orang-orang Malaysia menyebutnya seperti itu, tetapi dia tetap teguh, dia tetap bersama mereka dan tidak mengkhianati mereka. Dan pada akhirnya musuh-musuhnya takluk kepadanya, berpuluh tahun dilawan, masuk keluar penjara, dan kini dia bekerja sama dengan mereka, merangkul mereka semua, bagi mereka-mereka yang selama ini menentang dia. Nah, ini adalah satu pelajaran, suatu kebijaksanaan pemimpin yang luar biasa yang dipertontonkan kepada dunia dan juga kepada kita, karena kita tetangga, negaranya kita bertetangga, dan tentunya bagi kita masyarakat Indonesia banyak harus belajar, atau para pemimpin, calon-calon pemimpin Indonesia banyak harus belajar terhadap apa yang ditampilkan oleh Dato Dr. Anwar Ibrahim. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan itu ini menginspirasi dan banyak manfaatnya bagi kita semua, atas apa yang jejak perjuangan Anwar Ibrahim ini, boleh kita katakan seperti itu. Semoga bermanfaat bagi kita, dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.